Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah kekuatan yang brilian saat menggunakan gajah dan menteri untuk memenangkan pertandingan pada posisi saat kalah material. Pada posisi ini terlihat putih tertinggal dalam material, hitam dan putih sama-sama memiliki menteri, tapi putih kalah dengan hanya memiliki gajah dibanding hitam yang memiliki benteng. Putih juga kalah dari jumlah pion. Tetapi di sini Raja Hitam terlihat sangat lemah posisinya. Tetapi masalahnya hanya ada beberapa perwira yang tersisa dari putih. Posisi gajah putih sepintas terlihat kurang bagus dengan diagonal yang terblokir oleh pionnya sendiri. Sebenarnya ada gajah ke E2 untuk melakukan skak, tapi setelah raja ke C6, putih tidak memiliki ancaman yang berarti lagi. Setelah menteri ke-4 misalnya melakukan skak, putih tidak memiliki kompensasi apapun, hanya mengadu menteri saja. Setelah raja ke C7 dan setelah raja ini mundur, maka hitam akan aman dan bersiap untuk membalikan keadaan. Oke, jadi di posisi ini intinya bagaimana putih mencegah hitam untuk memainkan rajanya mundur ke C6. Tapi bagaimana itu? Bagaimana putih membuat langkah paksaan? Putih tidak memiliki banyak waktu untuk mengulur tempo. Putih harus bergerak dengan rentetan langkah terbatas, sebab jika terlalu lama memainkan tempo, maka hitam dapat membalikkan keadaan. Oke, ada sebuah ide, jika gajah ini dapat ke peta 4, maka ia akan dapat menggarpu menteri dan memenangkan menteri. Tapi masalahnya diagonal ini terhalangi oleh pion. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk melakukannya selain memainkan C4, melakukan skak dan membuka diagonal gajahnya. Sekarang hitam tidak dapat memundurkan rajanya ke C6 karena putih dapat memainkan gajah A4 skak, mendapatkan menteri karena menteri lebih berharga daripada gajah. Jadi di posisi ini hitam harus memukul pion C4 secara paksa. Pada titik ini ada sejumlah besar ancaman skak yang tersedia. Jadi strategi terbaik adalah menggunakan proses eliminasi. Gajah melakukan skak di E2, memungkinkan raja ke D4 atau D5, atau memindahkan menteri ke C1 akan memungkinkan raja hitam lebih banyak lubang untuk lari. Langkah yang memberikan hitam paling sedikit pilihan adalah dengan gajah ke B3, karena bila raja lari ke baris ketiga maka akan fatal dan disambut gajah F7 melakukan discover skak dan mendapatkan menteri. Maka di posisi ini raja hitam dipaksa melangkah ke D4. Nah, sekarang tibalah saatnya langkah kritis, karena semua ancaman skak putih sekarang memungkinkan raja hitam lari ke tempat yang sangat jauh. Apakah raja hitam benar-benar dapat lolos ke tempat yang aman? Oke, saatnya untuk langkah yang tenang. Perhatikan, peta C4 dan D5 sekarang sudah dikontrol melalui diagonal gajah. Andai kata tidak ada menteri hitam dan posisi menteri putih tidak terhalangi oleh gajahnya sendiri, pasti putih dapat melakukan skakmat di peta E3. Bagaimana sekarang putih mengakomodasi beberapa ide tersebut dalam satu langkah saja? Ada langkah sangat-sangat brilian dari putih. Apa langkah brilian tersebut? Ya, gajah ke F7. Sekarang hitam dipaksa menyelamatkan menterinya. Ditambah lagi bila menteri hitam menyingkir dari file E, maka putih dapat melakukan skakmat di peta E3. Bila menteri pukul gajah, maka menteri ke E3. Dan raja hitam sekarang harus lari ke peta terang. Misalnya raja ke D5, maka menteri ke B3. Skak dan mendapatkan menteri, dan putih menang. Oleh karena itu di posisi ini hitam harus memindahkan menteri disertai dengan tetap mengontrol dan mempertahankan peta E3. Ya, menteri harus ke E5. Oke, sekarang kita kembali ke gerakan memaksa. Setelah itu putih memainkan menteri ke B4 melakukan skak. Hanya satu peta untuk raja hitam, yaitu peta D3. Dan jika di posisi ini putih tergoda untuk memainkan gajah C4 dan memaksa raja ini lari ke bawah lagi, dan bila menteri ke B3 skak, raja C1, namun di sini menjadi bumerang bagi putih karena raja putih
justru lebih aman di baris pertama dibanding di pusat. Menteri putih meneruskan ancaman dengan menteri ke A3 skak, maka menteri hitam ke B2 menutup sekaligus balik mengancam raja putih. Pertukaran menteri tidak terhindarkan lagi dan malah hitam yang berbalik menang. Oke, kita kembali ke posisi awal. Oke, di sini bagaimana putih harus mencegah raja hitam ke C2? Ya, dengan memainkan gajah G6. Tetap melakukan skak dengan mengontrol peta C2. Tetapi ini bukanlah akan memudahkan hitam dengan hanya tinggal menutupnya dengan pion F5. Ya, itu bukan masalah karena langkah brilian gajah ini dengan tetap menabrak pion F5. Sekarang tidak ada cara lain bagi hitam selain harus memakan gajah ini. Dan setelah menteri ke B1 melakukan skak, putih akan memenangkan menteri. Tinggal menteri lawan benteng. Putih sangat-sangat berpeluang memenangkan permainan. Demikianlah studi catur kali ini. Semoga dapat mempertajam kemampuan posisi dan kombinasi serta kalkulasi dalam bermain catur. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng ke E6. Apabila C4 maka benteng ke A8, raja kali F2, menteri ke A7 skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.